Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, mewakili teman-teman kelompok 5, saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup, atau biasa kita singkat K3LH di lingkungan perusahaan. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu K3LH? K3 adalah upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja. LH adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun tujuannya dibagi menjadi 3. Pertama, mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Kedua, menciptakan lingkungan kerja aman dan sehat. Ketiga, melindungi lingkungan sekitar. Jadi, secara sederhana, K3LH itu gabungan dua hal penting. K3, fokus ke manusianya, supaya pekerja aman, selamat, dan sehat saat bekerja. Sedangkan LH fokus ke alamnya, supaya kegiatan perusahaan tidak merusak atau mencemari lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, supaya tidak ada korban jiwa, tidak ada penyakit akibat kerja, tempat kerja nyaman, dan alam sekitar tetap terjaga. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum. Peraturan utama yang digunakan adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan. Ketiga, mengacu pada standar SMK 3 ISO 45001 dan ISO 14001. Ini penting supaya kita tahu bahwa K3LH bukan sekedar aturan perusahaan, tapi kewajiban hukum. Kalau tidak ditepatkan atau diterapkan, ada sanksi hukumnya. UU 1 atau 1970 adalah induk aturan K3 di Indonesia. Undang-Undang 32 atau 2009 mengatur soal lingkungan, sedangkan standar SMK 3 dan ISO itu panduan sistem supaya pengelolaannya rapi, terukur, dan standar-standar internasional. Berikutnya adalah ruangan lingkup. Dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, keselamatan kerja, meliputi penggunaan APD dan pengamanan mesin dan area kerja. Kedua, kesehatan kerja, meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengendalian bahaya fisik atau kimia. Ketiga, lingkungan hidup, meliputi pengelolaan limbah serta efisien energi dan air. Artinya, penerapan mencakup semua aspek kerja. Di keselamatan, kita wajib pakai helm, sepatu, sarung tangan, dan pastikan mesin aman dipakai. Di kesehatan, rutin cek kesehatan, jaga-jaga kalau ada bahaya debu, panas, atau bahan kimia. Di lingkungan, limbah jangan dibuang sembarangan, harus diolah, dan kita hemat pakai listrik serta air supaya tidak boros sumber daya alam. Selanjutnya kita bahas bahaya dan pencegahan. Potensi bahaya yang ada di antara lain mekanis, listrik, kimia, dan lingkungan, seperti debu atau bising. Sedangkan cara mencegahnya ada 4 langkah. Pertama, kenali bahaya. Kedua, terapkan prosedur aman. Ketiga, gunakan APD lengkap. Keempat, pelatihan rutin. Di tempat kerja pasti ada risiko. Misal, terjepit mesin, tersengat listrik, kena cairan kimia, atau sakit paru-paru karena debu. Semua itu bahaya nyata, tapi semuanya bisa dicegah. Kuncinya, harus tahu mana yang berbahaya, kerja sesuai aturan, tidak malas pakai alat pelindung, dan sering-sering ikut pelatihan biar makin paham cara kerja aman. Kemudian, mengenai peran dan manfaat. Tanggung jawab dibagi 2. Manajemen bertugas sediakan fasilitas dan aturan. Pekerja bertugas patuhi aturan dan jaga keamanan. Adapun manfaatnya, pekerja jadi aman dan sehat. Perusahaan jadi produktif, aman,
dari risiko kerugian, serta lingkungan tetap terjaga. Ini harus sejalan ya. Pimpinan wajib kasih alat dan bikin aturan, tapi kalau pekerjanya tidak mau nurut, percuma saja. Kalau sama-sama bertanggung jawab, untungnya balik ke kita semua. Pekerja selamat, gaji lancar, perusahaan untung, tidak rugi biaya kecelakaan, dan warga sekitar senang karena lingkungannya bersih dan aman. Prinsip 5R. 1. Ringkas, 2. Rapi, 3. Resik, 4. Rawat, 5. Rajin. Kesimpulannya, ketiga LH adalah tanggung jawab bersama demi keberlangsungan usaha dan kelestarian lingkungan. Jadi pesan terakhir dari kami, ketiga LH itu bukan beban atau penghambat kerja, tapi syarat supaya perusahaan bisa jalan terus dan berkembang lama. Keamanan dan keselamatan itu tanggung jawab kita semua, mulai dari pimpinan sampai karyawan. Sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.